Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rizky Yuniar dengan NIM 240906234. Di sini saya akan membuat video mata kuliah statistika. Dan di sini saya akan membahas tentang analisis regresi sederhana dengan IBM SPSS. Yang kedua, regresi berganda dengan 3 variabel metode manual. Dan yang terakhir, regresi berganda 3 variabel dengan IBM SPSS. Jadi, analisis regresi sederhana dengan IBM SPSS tidak serumit dibandingkan dengan cara manual. Sebab semua rumus manual di atas sudah tersedia di dalam program IBM SPSS. Tugas penelitian adalah menyediakan info data yang sudah dianggap akurat melalui instrumen penelitian yang valid dan variabel. Contoh, gunakan kembali data pada tabel 7.6. Analisis regresi sederhana metode manual di atas misal diilustrasikan dengan contoh judul pengaruh eksposur ekonomi X terhadap kinerja saham Y pada perusahaan manufaktur. Variabelnya X dan Y, data penelitian variabel X itu 45, 49, 53, 54, 54, 54, 55, 55, 56. Dan data penelitian variabel Y yaitu 53, 53, 53, 55, 55, 57, 57, 57, 60, dan 60. Berdasarkan data di atas, tentukan A. Regresi Y atas X dan uji signifikan persamaan regresi, B. Uji linearitas garis regresi, dan C. Signifikan kolerasi. Jawab penelitian bersama regresi. Buka editor IBM SPSS, klik variabel view, ketika X pada kolom name, pada kolom desimal, set seangka 0, kolom lain abaikan. Pada baris kedua, ketikkan Y pada kolom desimal, set ke angka 0 dan abaikan kolom lain. Klik data view, kemudian input seluruh data variabel X dan variabel Y seperti berikut. Sekarang kita sekalian praktek. Jadi pertama-tama variabel view kita di sini X terus buat desimalnya itu 0 dan Y dan desimalnya 0. Klik data view seperti ini, udah masuk ya X dan Y sesuai dengan gambar. Kita masukin data-datanya. Lima tiga 60. Simpan data tersebut dengan nama file, misalnya contoh 76 save di drive D. Oke, kita simpan dulu. Kita kasih nama 78 save ya. Sudah. Selanjutnya untuk analisis regresi, klik Anazil lalu sorot regression, klik linear, maka akan muncul kotak dialog sebagai berikut. Oke, Anazil. Terus regression ya. Regression
linear. Dengan pindahkan variabel Y ke dividend. Oke, ini. Dan pindah variabel X ke kontak independent. Oke. Dengan mengklik kotak panah, abaikan tombol-tombol yang lain dan klik OK. Oke, akan diperoleh output sebagai berikut. Catatan sebagai output tidak ditampilkan penulisnya. Nah, hasilnya seperti ini ya guys. Sesuai output dan datanya yang dimasukkan. Sama. Dependent variable Y, perhatikan output analisis regresi pada tabel coefficients di atas nilai kontas interfact A diperoleh 27,974. Nilai slope atau koefisiens regresi B diperoleh 0,539 dengan nilai sig 0,03. Dengan demikian, persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut. Seperti ini. Interpretasi jika variabel bebas X naik satu satuan, maka variabel terikat Y dapat diprediksi akan meningkat sebesar 0,53954% pada konstanta 27,974. Selanjutnya, persamaan regresi ini perlu diuji signifikan dengan cara melihat nilai F dan nilai sig-nya. Berdasarkan output IBM SPSS pada tabel ANOVA di atas diperoleh nilai F sebesar 18,575 dengan nilai sig 0,03. Hipotesis penelitian untuk diuji signifikan regresi H0 koefisien persamaan regresi tidak signifikan, H1 koefisien persamaan regresi signifikan. Kesimpulannya, uji regresi berdasarkan tabel ANOVA di atas diperoleh nilai F sebesar 18,575 dengan nilai sig 0,03. Karena nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 terima H1. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa koefisien persamaan regresi signifikan. Kemudian B. Uji uniformitas garis regresi. Persamaan regresi yang diperoleh selanjutnya perlu diuji di kelinearannya dengan langkah sebagai berikut. Buka kembali klik data uji regresi contoh 76 sub di drive. Jadi ini ya, kita buka kembali. Pada editor IBM SPSS, klik Analyze. Sorot Conference, klik Match, maka akan muncul kotak dialog sebagai berikut. Oke. Analyze, mana ya? Ini. Terus klik Match. Terus pindahkan variabel Y ke kotak D. Oke. Dan variabel X ke kotak independen. Oke. Dengan cara mengklik kotak panah, kemudian klik Options. Selanjutnya centang Test for Linearity. Kan. Klik OK. Continue terus. Oke. Selanjutnya, maka akan muncul output sebagai berikut. Catatan sebagai output tidak diampirkan penulis. Oke. ANOVA table. Ini ya. Sesuai. Perhatikan output hasil analisis linearitas di atas. Hasil deviation from linearity diperoleh of sebesar 6,688 dengan nilai sig 0,312. Kesimpulannya, hasil analisis deviation from linearity diperoleh F sebesar 1,688 dengan nilai sig 0,312 karena nilai sig lebih besar dari 0,00, maka terima H0 dan tolak H1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa garis regresi linear.
Selanjutnya yaitu uji signifikan kolerasi. Uji signifikan kolerasi dengan IBM SPSS dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Buka kembali file data uji regresi contoh. Pada editor IBM SPSS, klik Analyze, sorot Correlate, klik Bivariate, maka akan muncul kotak dialog sebagai berikut. Oke, Analyze, terus Correlate ini. Pindahkan variabel X dan variabel Y ke kotak variabel dengan mengklik tanda panah centang version. X dan Y ya. X dan Y. Klik OK. Correlation. Perhatikan output hasil analisis kolerasi di atas diperoleh kolerasi version X dengan Y sebesar 0,836 dengan nilai sig 0,03. Demikian juga sebaliknya penguji hipotesis penelitian signifikan korelasi H0 kolerasi tidak signifikan, H1 kolerasi signifikan. Kesimpulannya, hasil analisis kolerasi version diperoleh 0,836 dengan nilai sig 0,03. 0,003. Karena nilai sig lebih besar daripada 0,05, maka tolak H0 dan terima H1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kolerasi antara X dan Y signifikan. Latihan gunakan pada tabel 4.3 latihan analisis deskriptif. Lakukan analisis secara manual dan bukti dengan IBM SPSS tentukan. Persamaan regresi sederhana Y atas X dan interpretasi. Uji signifikan bersama regresi, uji literasi garis regresi, uji signifikan kolerasi, dan rekapitulasi analisis tabel ANAVA. Regresi berganda dengan 3 variabel metode manual. Regresi berganda dengan 3 variabel digunakan untuk memprediksi suatu hubungan antara 2 variabel bebas prediktor dengan 1 variabel terikat. Misalnya kita ingin mengetahui seberapa besar keeratan hubungan variabel Y yang dapat diprediksi oleh 2 variabel independen X1 dan Y2. X1 dan X2. Langkah-langkah analisis datanya sebagai berikut. 1. Mode regresi. Mencari A0, A1, dan A2. Seperti ini. Catatan untuk menentukan X1 sama dengan X1 dikurang X. Y1 sama dengan Y1 dikurang Y. Analisis jumlah kuadrat dan derajat bebas sumber varian. Jumlah kuadrat total JKT seperti di sini. Derajat bebas total DBT sama dengan N per 1. Jumlah kuadrat regresi JK-reg derajat bebas regresi DB-reg sama dengan K-2. Jumlah kuadrat sisa JKS. JKS sama dengan CKT per JK-reg. Derajat bebas sisa DBS itu N per N min K min 1. Rata jumlah kuadrat RJK. Rata jumlah kuadrat regresi RJK atau reg itu sama dengan JK reg per DB reg. Rata jumlah kuadrat sisa RJKS JKS per DBS. Selanjutnya, jika signifikan bersama regresi ganda Y atas X1 dan X2, F hitung RJK reg per RJKS, F tabel A sama dengan DB reg per DBS. Uji signifikan konvesiens regresi ganda Y atas X1 dan X2. Konvesiens kolerasi ganda itu seperti ini rumusnya. Uji signifikan konvesiens korelasi ganda itu seperti ini rumusnya. Koefisiens determinan itu
Itu seperti ini rumusnya. Signifikans koefisien persamaan regresi ganda. Galat baku taksiran. Seperti itu tuh rumusnya. Menghitung R kuadrat. Menghitung S kuadrat BI. Uji signifikan koefisien X1 dan X2. Kolerasi fasial dan uji signifikan korelasi parsial. RY1 seperti ini, RY2 seperti ini, R12 seperti ini. Bisa dipahami? Koefisien korelasi antara X1 dan Y dengan mengontrol pengaruh X2 R Y1-2. Uji signifikansi koefisien korelasi parsial seperti ini. Koefisien korelasi antara X2 dan Y dengan mengontrol pengaruh X1 seperti ini. Koefisien korelasi antara X2 dan Y dengan mengontrol pengaruh X1 seperti ini. Uji signifikan koefisien korelasi parsial itu seperti ini. Nah, contoh, pengaruh selisih suku bunga X1 dan selisih tingkat inflasi X2 terhadap nilai tukar rupiah Y. Variabel data peneliti X1 116, 136, 96, 156, 176, 236, 116, 296, 96, 156. X2 96, 106, 136, 126, 146, 196, 76, 156, 111, 86. Y 56, 69, 76, 76, 86, 96, 46, 103, 56, dan 66. Tentukan persamaan regresi ganda Y atas X1 dan X2. Analisis jumlah kuadrat dan derajat bebas sumber varian. Uji signifikan persamaan regresi ganda X, Y, dan X1 dan X2. Uji signifikan koefisien regresi ganda Y atas X1 dan X2. Korelasi parsial dan uji signifikan koefisien korelasi parsial. Susun data pada soal di atas ke dalam tabel baru seperti berikut. Catatan untuk menentukan X1 sama dengan X1 min Y, Y1 sama min Y. A menentukan persamaan regresi Y berganda 3 variabel, mencari AD, A1, dan A2. Seperti ini ya. Dengan demikian, model persamaan regresi Y atas X1 dan X2 dapat dirumuskan berikut. B analisis jumlah kuadrat dan derajat bebas sumber varian. Jadi jumlah kuadrat total seperti itu jika T jumlah kuadrat regresi CKRX, jumlah kuadrat sisa CKS, dan rata jumlah kuadrat RCK. Rata jumlah kuadrat sisa RCKS. Uji signifikansi terbersama regresi ganda Y atas X1 dan X2. Lampirkan tabel F. Kesimpulannya, karena F hitung
kurang dari F tabel, maka tolak H0 terima H1. Dengan demikian korelasi antara X dan Y adalah positif dan signifikan. Uji signifikan koefisien regresi ganda Y atas X1 dan X2. Koefisien korelasi ganda seperti ini. Uji signifikan koefisien korelasi ganda. Kesimpulannya, karena F hitung kurang lebih F tabel, maka tolak H0 terima H1. Dengan demikian, korelasi antara X dengan Y adalah positif dan signifikan. Koefisiensi determinasi. Signifikansi koefisien persamaan regresi ganda. Galat baku taksiran. Menghitung R kuadrat. Menghitung kuadrat BI. Uji signifikans koefisien X1 dan X2. Korelasi parsial dan uji signifikan koefisien korelasi parsial. RY1, RY2, dan R12. Koefisien korelasi antara X1 dan Y mengontrol pengaruh X2. Uji signifikansi koefisien korelasi parsial. Koefisien korelasi antara X1 dan Y dengan mengontrol pengaruh X1. Uji signifikansi koefisien korelasi parsial. Dan yang terakhir, itu yang kita bahas adalah regresi berganda 3 variabel dengan IBM SPSS. Jadi nanti kita akan memasukkan data ini ke IBM SPSS seperti yang contoh pertama tadi. Apa sih definisi regresi berganda 3 variabel dengan IBM SPSS? Jadi dengan IBM SPSS tidak serumit dibandingkan dengan cara manual seperti di atas. Sebab semua rumus manual di atas sudah tersedia di dalam program IBM SPSS. Tugas penelitian adalah menyediakan input data yang sudah dianggap akurat melalui instrumen penelitian yang valid dan reliable. Contoh, gunakan data pada tabel 7.8. Contoh analisis regresi berganda 3 variabel di atas, misal kita ilustrasikan pada bidang sosial pengaruh representasi politik S1 dan kesadaran etis masyarakat X2 terhadap partisipasi pemilu dengan menggunakan IBM SPS sebagai berikut. Jadi datanya seperti ini ya. Tentukan bersama regresi ganda Y atas X1 dan X2 dan uji signifikan regresi ganda Y dan X1 dan X2. Uji linearitas garis regresi, uji signifikan korelasi parsial. A. Menentukan bersama regresi. Buka editor IBM SPSS. Kita buka ya. Ketikkan X1 pada kolom name. Kita buka file baru ya. New data. Bentar. Ini hasil foto kita hapus aja. Yes. No. Buka editor IBM SPSS, klik variabel new. Ketikkan X1 pada name, pada kolom desimal, set ke angka 0, kolom lain abaikan pada baris kedua. Ketikkan X2, kolom desimal, set ke angka 0. Oke, jadi kan seperti sama.
sama kayak tadi ya. 0 ini X2 0 juga. Pada kolom desimal ke angka 0. Klik data view, oke. X1 dan X2 dan variabel berikut. Oke, kita isikan. Bentar. Oh, bentar, kita kurang Y. Kok masih 0 juga? Oke, data view. 116, 136, 96, 156, 176, 236, 116, 296, 96, 156. X2-nya 96, 106, 136, 126, 146, 196, 76, 156, 119, dan terakhir 86. Y 56, 69, 76, 76, 86, 96, 46, 100, 356, dan 66. Simpan. Oke, kita save. Ini save ya. 9. Selanjutnya untuk analisis regresi, klik analysis. Oke. Terus regression, terus linear, maka muncul pindahkan Y ke kontak Y, D, dan X1 dan X2 ke independen. Oke. Loh, kok nggak bisa? Bentar ya. Ini kan analysis, terus relation, terus linear. Kan udah, terus oke. Nanti hasilnya seperti ini ya, guys. Sama. Jadi, perhatikan output analisis regresi. Pada tabel coefficient di atas nilai konstan intercept diperoleh 16,615. Nilai slope coefficient regresi A1 diperoleh 0,138 dengan nilai sig 0,019 dan nilai slope coefficient regresi A diperoleh 0,279 dengan nilai sig 0,0111. Dengan demikian persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut. Interpretasi. Jika represi politik A1, X1 dengan kesadaran etis masyarakat X2 mendekati atau sama dengan 0, maka skor partisipasi pemilu Y 16,615 dengan interpretasi bahwa jika represi politik S1 dan kesadaran etis masyarakat X2 rendah, maka rata-rata partisipasi pemilu Y tetap sebesar 16,615. Artinya secara keseluruhan partisipasi pemilu Y tetap tidak lebih baik. Jika represi politik S1 naik satu persatuan, sedangkan kesadaran etis masyarakat X2 tetap, maka partisipasi pemilu Y akan naik sebesar 138 kali dengan interpretasi bahwa setiap peningkatan represi politik S1 sebesar satu satuan akan berdampak meningkatkan partisipasi pemilu Y dengan 0,1318. Jika kesadaran etis masyarakat X2 naik satu satuan, sedangkan represi politik S1 tetap, maka partisipasi pemilu Y akan naik sebesar
0,279 kali dengan interpretasi bahwa setiap peningkatan kesadaran etis masyarakat X2 akan berdampak menaikkan partisipasi pemilu Y sebesar 0,279. Selanjutnya persamaan regresi ini perlu diuji signifikan dengan cara melihat nilai F dan nilai sig yang berdasarkan output yang berdasarkan output IBM SPSS pada tabel ANOVA di atas diperoleh nilai F sebesar 31,093 dengan nilai sig 0,00. Pengujian hipotesis penelitian untuk uji signifikan regresi. H0 koefisien persamaan regresi tidak signifikan, H1 koefisien persamaan regresi signifikan. Kesimpulannya, uji regresi berdasarkan tabel ANOVA di atas diperoleh nilai F sebesar 31,93 dengan nilai sig 0,00. Karena nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 terima H1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koefisien persamaan regresi signifikan. Uji linearitas garis regresi. Persamaan regresi yang diperoleh Y 16,615 tambah 0,138 kali X1 ditambah 0,279 X2. Selanjutnya perlu diuji kelinearian dengan langkah sebagai berikut. Buka kembali data uji regresi contoh yang ini kan. Pada editor IBM SPSS, klik Analyze, Complements, klik Mains, akan muncul tabel berikut. Pindahkan variabel Y ke independent list, variabel X dan X2 independent list. Dengan klik kotak, kemudian option, kemudian centang test list nanti. Continue, oke. Seperti ini ya. Perhatikan output hasil analisis literasi di atas. Hasil deviation from reality diperoleh sebesar 1,36 dan sig 0,522. Pengujian hipotesis penelitian untuk uji linearitas regresi. H0 garis regresi linear, H1 garis regresi tidak linear. Kesimpulannya hasil analisis deviation from reality diperoleh F sebesar 136 dengan nilai sig 0,522. Karena nilai sig lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan tolak H1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa garis regresi linear uji signifikan korelasi parsial. Uji signifikan korelasi parsial dengan IBM SPSS dapat dibagi menjadi dua, yakni koefisien korelasi antara X1 dan Y dengan mengontrol pengaruh X2. Langkah-langkah berikut, buka kembali file data uji regresi. Pada editor IBM SPSS, klik Analyze, ya kan? Terus sorot Corel, terus partial, maka akan muncul tabel berikut ya. Pindahkan X1 dan Y ke variabel. Oke, X1 dan Y. Variabel X ke control 4. Oke. Abaikan dan klik OK. Perhatikan output hasil analisis korelasi parsial di atas diperoleh korelasi X dengan Y. Dengan dikontrol X2 diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,753 dengan nilai sig 0,019. Dengan demikian demikian juga sebaliknya. Pengujian
Hipotesis penelitian signifikan atau korelasi H0 korelasi parsial X1 dengan Y dikontrol X2 tidak signifikan. H1 korelasi parsial X1 dengan Y dikontrol X2 signifikan. Kesimpulannya, hasil analisis korelasi parsial X1 dengan Y dikontrol X2 diperoleh 0,753 dengan nilai sig 0,09 karena nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan terima H1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa korelasi parsial antara X1 dan Y dikontrol X2 signifikan. Koefisien korelasi antara X2 dan Y dengan mengontrol pengaruh X1. Buka kembali file data. Oke. Analisis terus korel terus parsial X2 bentar, kita kembalikan lagi ya X2 ke variabel oke. Perhatikan output hasil analisis korelasi parsial di atas diperoleh korelasi X2 dengan Y dengan dikontrol X1 diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,794 dengan nilai sig 0,011. Dengan demikian juga sebaliknya. Jadi hipotesis penelitian signifikan korelasi H0 korelasi parsial X2 dengan Y dikontrol X1 tidak signifikan. Yang satu korelasi parsial X2 dengan Y dikontrol X1 signifikan. Kesimpulannya, hasil analisis korelasi parsial X2 dengan Y dikontrol X1 diperoleh 0,794 dengan nilai sig 0,011 karena nilai sig lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0 dan terima H1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa korelasi parsial antara X2 dengan Y dikontrol X1 signifikan. Koefisien determinan. Koefisien determinan berdasarkan tabel model sumari di atas diperoleh R² 0,899. Dengan demikian koefisien determinan K2 diperoleh 0,899 X 100%. Tabelkan 89,9%. Jadi 89,9% variasi pada variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel X1 dan X2 dan sisanya oleh faktor lain yang tidak diteliti. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.